Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ibadah. Maaf, tentang materi mengenai toharoh hingga khutbah Jumat. Di sini kita akan mulai dengan toharoh. Toharoh ini adalah bersuci sederhananya. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas dan najis, baik dengan air sebagai metodenya, kemudian debu maupun cara yang lain yang disyariatkan. Kemudian ada wudhu. Wudhu ini adalah sama seperti tadi, sederhananya itu adalah bersuci dari hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang ketiga adalah najis. Apa itu najis? Najis itu adalah keadaan yang dianggap kotor menurut syariat Islam yang menghalangi sahnya kita itu untuk melakukan ibadah jika tidak dibersihkan, seperti contohnya keluarnya air kencing, kemudian air besar, kemudian seperti bangkai dan yang lain sebagainya. Kemudian ada sholat. Sholat itu adalah rangkaian ibadah pokok yang dilakukan oleh umat Islam, terutama dimulai dari gerakan takbiratul ihram dan hingga diakhiri dengan tahiyat akhir dan salam. Kemudian ada lagi sholat idain. Sholat idain ini adalah sholat sunnah yang dilakukan di 2 hari pada 2 hari raya itu. Seperti ada sholat Idul Fitri, kemudian ada sholat Idul Adha, gitu. Dua-duanya itu rangkaiannya juga sama, yakni dilakukan dengan 2 rakaat, kemudian dilanjut dengan khutbah, seperti begitu. Kemudian ada azan. Azan ini adalah seruan atau panggilan untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu yang dilakukan oleh muazin di masjid atau musola. Kemudian ada iqomah ya. Iqomah itu adalah panggilan kedua setelah azan dengan lafaz yang hampir sama namun lebih dibersingkat dan dikumandangkan saat hendak memulai sholat berjamaah. Kemudian ada sholat qashar. Sholat qashar ini adalah proses meringkas sholat yang terdiri dari 4 rakaat, seperti saya beri contoh. Ketika kita ingin mengqashar sholat zuhur dengan sholat asar, maka kita mengambil ringkasan dari sholat zuhur dan sholat asar. Seperti sholat zuhurnya ada 2 rakaat, sholat asarnya ada 2 rakaat. Ini dilakukan lebih mayoritas dilakukan oleh para musafir karena mereka memiliki uzur dengan yang mereka lakukan dengan berpergian jauh. Kemudian ada sholat jamak. Sholat jamak itu adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu, seperti contoh tadi dalam qashar ya, itu ada sholat zuhur dan sholat asar. Ketika qashar tadi itu adalah meringkas, menjadikannya zuhur dan asar ini 4 rakaat, di jamak ini kita menjadikannya itu adalah untuk digabungkan. Jadi zuhur itu ada 4 rakaat, kemudian ada asar itu 4 rakaat, maka digabung menjadi 8 rakaat gitu. Dalam ketentuannya seperti musafir tadi. Kemudian ada sholat gerhana. Ini adalah sholat sunnah ya, yang dilakukan saat terjadinya gerhana, entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan.
dilakukan dengan 2 rakaat dan bacaan serta ruku yang panjang. Kemudian ada sholat jenazah ya. Sholat jenazah ini adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan, yang dilakukan untuk orang muslim yang telah meninggal. Salat ini dilakukan tanpa ruku dan sujud, hanya dilakukan dengan takbiratul ihram 4 dengan durasi 4 rakaat. Kemudian adalah sholat tahajud, ya ini termasuk sholat sunnah ya, yang dilakukan di malam hari setelah kita melakukan kegiatan tidur ya. Minimal dari sholat tahajud itu 2 rakaat dengan keutamaan yang besar bagi yang rutin melakukannya. Kemudian ada sholat istikharah ya, ini sholat sunnah ya, yang dilakukan dengan cara 2 rakaat untuk memohon petunjuk kepada Allah dan menentukan pilihan yang penting. Ketika kita diberikan sebuah pilihan yang 2 pilihannya itu setiap pilihannya itu memiliki potensi negatif positifnya, maka kita dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah dalam memilih hal-hal yang akan kita pilih tadi. Kemudian ada memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah proses praktik membersihkan tubuh orang yang telah meninggal dunia tadi sebagai bagian dari fardu kifayah sebelum dikafani dan dikuburkan. Kemudian ada mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu adalah proses juga yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Dengan caranya adalah membungkus tubuh mayit ya dengan kain kafan yang berwarna putih dan suci sesuai dengan jumlah lapisan yang ditentukan oleh syariat Islam gitu. Kemudian ada menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu adalah rangkaian atau proses yang dilakukan kepada orang yang telah meninggal dengan caranya yakni memasukkan mayit ke dalam liang kubur, kemudian menimbunnya kembali dengan tanah. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam ya terhadap saudaranya yang telah wafat. Kemudian ada umroh. Umroh itu adalah rangkaian ibadah yang dilakukan ke Baitullah atau Ka'bah yang dapat dilakukan kapan saja dalam tahun Hijriah dengan rukun seperti ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tetapi dari umroh ini tidak dilakukan wukuf di Arafah. Kemudian ada haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim yang mampu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah dengan rukun seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dan ini semua adalah termasuk yang haji tadi. Haji ini termasuk dalam rukun Islam yang ke-5 begitu. Kemudian ada zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban yang dikeluarkan oleh kita sebagai umat muslim jika telah memenuhi syarat tertentu untuk diberi. Harta ini diberikan kepada golongan yang berhak atau mustahik. Ini juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan kita seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, perdagangan, peternakan dengan syarat telah mencapai nisab dan haulnya. Kemudian ada zakat lain-lain. Ini mencakup zakat profesi, perusahaan dan lain-lain. Seperti sederhananya bisa disebut sebagai
eh, kalau dalam negara kita itu bisa disebut dengan PPh, ya, dari pajak penghasilan, seperti begitu, itu masuk dalam zakat lain-lain. Kemudian ada mustahik. Mustahik yang saya sebutkan tadi ini adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, seperti ada riqab atau hamba sahaya, ada gharim, orang yang berutang, kemudian ada ibnu sabil atau musafir. Kemudian ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah ceramah, atau singkat sederhananya adalah ceramah atau nasihat, ya, nasihat agama yang disampaikan oleh khotib sebagai pembicara sebelum melaksanakannya sholat Jumat. Ini juga merupakan rukun dalam pelaksanaan sholat Jumat dan harus berisi tentang pujian kepada Allah, sholawat atas Nabi, serta nasihat takwa. Ini sebagai hal-hal yang wajib yang dilakukan di khutbah. Dan khutbah Jumat sendiri itu dilakukan hanya di hari Jumat untuk menggantikan waktu sholat zuhur, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.